Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel Brilian Floris. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rizkinya. Amin. Nah teman-temanku semua, ini di tempat saya ya, ini lagi musim kemarau ya. Sudah lama banget tidak hujan ya, selama hampir 6 bulan ya. Nah di kesempatan pagi kali ini ya, saya akan membagikan sedikit tips cara membuat kompos dari batang pohon pisang atau pupuk organik dari batang pohon pisang. Nanti nontonnya jangan di skip-skip ya teman-teman ya, agar tidak gagal paham. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga Allah mengganti rezeki yang berkah, melimpah, dan barokah. Yang belum subscribe, monggo di subscribe ya, agar channel saya semakin tambah berkembang. Alhamdulillah banget ya ini teman-teman ya. Pohon pisang di depan rumah saya itu pisangnya matang ya. Jadi ini mau dipetik buahnya. Ini kaya akan manfaatnya ya. Ini pisang tanduk ya teman-teman ya. Kaya akan manfaatnya buah pisangnya. Dan batang pohon pisangnya juga bermanfaat. Pohon pisang adalah tanaman buah tropis yang banyak tumbuh di Indonesia. Khususnya tumbuh di perdesaan ya, yang paling banyak ya. Akan tetapi secara umum budidaya pisang di Indonesia diarahkan hanya untuk diambil buah dan daunnya. Ini ya, sebagian matang, sebagian belum ya. Karena kalau matang di pohon seperti ini ya teman-teman ya. Ini batangnya gede dan panjang ya teman-teman ya. Jadi mau dijadikan dua. Yang bawah nanti juga dibuat kompos, tapi hanya dicampur pakai tanah ya. Dan nanti bagian atasnya dicampur dengan dedaunan. Ini sekalian bersih-bersih, sekalian memanfaatkan batang pohon pisang ya. Caranya seperti ini ya teman-teman ya, dicacah kecil-kecil ya, agar mudah terurai. Padahal ya semua bagian dari pohon pisang itu dapat dimanfaatkan ya. Salah satunya ya sebagai media tanam untuk pertumbuhan tanaman. Bisa untuk menanam sayuran, buah-buahan ya, cabai, atau tanaman hias. Kalau saya pribadi ya, di depan rumah saya menanam tanaman aglonema. Juga bisa ya teman-teman ya. Kalau nanti sudah jadi kompos ya, bisa untuk campuran dengan dicampur sekam bakar atau sekam mentah. Karena tanaman aglonema atau tanaman hias aglonema itu suka dengan media yang poros. Keunggulan media tanam dari batang pisang mengandung banyak pati yang berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Selain itu, batang pisang mengandung mikroorganisme yang dapat berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai dan dapat berfungsi sebagai kompos langsung. Sehingga kompos dari batang pisang dapat terdekomposisi secara sempurna. Ini dipotong kecil-kecil ya teman-teman ya. Nanti dicampur dengan tanah liat juga. Batang pisang juga mengandung senyawa penting seperti flavonoid, anthraquinone, dan saponin yang berperan dalam pertumbuhan akar, sehingga tanaman dapat menyerap unsur hara dan air secara optimal.
Batang pisang mengandung cukup air, sehingga sangat baik digunakan media tanam pada musim kemarau yang seperti ini ya. Sudah lama banget tidak hujan ya. Ini cocok banget pakai media dari batang pohon pisang, kompos dari batang pohon pisang. Air yang dibutuhkan untuk menyiram tanaman lebih sedikit ya, sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien, lebih ngeret ya. Media tanam pun tidak mudah kering, karena di dalam batang pohon pisang juga terdapat kandungan air yang cukup tinggi, mencapai 80% ya, sehingga sangat baik untuk dijadikan media tanam alternatif saat musim kemarau. Ya, setelah semua selesai, diaduk-aduk terus dimasukkan ke dalam karung ya teman-teman ya, untuk difermentasi ya, dibuat kompos batang pohon pisang. Dan selanjutnya bagian atasnya juga dicacah ya teman-teman ya, dicacah kecil-kecil. Ini juga mau dibuat kompos, cuman nanti dicampuri dengan serasa dedaunan ya. Bisa juga dicampur dengan serasa dedaunan kering, semisal dedaunan yang sudah lapuk, sudah tidak terpakai ya, pada berjatuhan, itu bisa juga dicampurkan dengan batang pohon pisang ya, untuk pencampuran ya, agar mudah terurai juga manfaatnya banyak ya dari dedaunan kering itu tadi. Tapi kalau saya pribadi, saya memakai dedaunan yang masih seger ya. Tapi ini sudah lama banget ya. Ini tanaman hias miana ya teman-teman ya. Ini sudah tua ya, sudah waktunya juga pruning. Jadi sama suami ini dimanfaatkan untuk campuran membuat kompos dari batang pohon pisang itu juga ya, buat campuran ya. Juga ini kaya akan manfaatnya. Dipotong kecil-kecil ya teman-teman ya, agar nanti dicampur terus mudah terurai dalam penguraian. Bagus sekali ya, dicacah-cacah ya sampai kecil-kecil ya. Itu kalau saya pribadi memakai dedaunan masih segar, karena banyak melimpah ya stoknya. Ini nanti dicampur juga pakai tanah. Alhamdulillah sudah saya siapin semuanya ya. Ada glukosa, saya memakai gula pasir ya teman-teman ya, dan juga ini tepung beras, karena saya memakai dedaunan basah ya, dedaunan masih segar, jadi dipakai diberi pakai tepung beras juga ya. Tepung beras banyak mengandung karbohidrat, kalium, protein, dan fosfor ya. Ini penyubur tanaman yang sangat dahsyat dan bagus ya teman-teman ya, dan juga pelebat buah. Sekarang kita lanjut prosesnya ya. Jadi semua dicampur ya teman-teman ya. Kasih gula pasirnya dikira-kira saja ya, tepungnya juga dikira-kira. Jadi ini pembuatan komposnya itu tidak dibuat ribet ya teman-teman ya, dimudahkan saja, dibuat mudah ya. Kita kira-kira ya, kita memberinya dengan kira-kira, terus diaduk-aduk ya, dijadikan satu ya, agar nanti proses pengomposan atau fermentasinya cepat ya. Nanti kurang lebih ya, setelah selesai semuanya ini ya, nanti dimasukkan ke dalam karung. Itu ditunggu selama 1 bulan ya teman-teman ya, agar komposnya itu bagus ya hasilnya ya. Buat nanam apapun itu bisa ya, buat nanam tanaman cabai itu malah buahnya itu lebat ya. Terus buat nanam tanaman hias juga subur-subur ya. Kalau untuk tanaman hias dicampur pakai sekam bakar atau sekam mentah, biar media itu
poros ya, tidak padat. Semuanya dimasukkan ya. Setelah selesai karung digoyang-goyang ya agar padat. Setelah itu kita tindihin ya. Kita selesai semuanya, ditindih pakai batu ya. Ini kotor banget ya karungnya, jadi bersihin pakai air biar enak dipandang ya teman-teman ya. Karena juga di tempatku musim kemarau banget ya, jadi lebih baik disiram biar bersih ya, biar karungnya juga bersih. Boleh ya, tidak apa-apa. Di dalamnya juga nanti semakin lembab ya, karena musim kemarau banget. Media cepat kering ya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata kurang pas, saya minta maaf dengan setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe-nya.